Jemaat Shalom GKS yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam ibadah Minggu 31 Mei 2020 dalam merayakan Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Liber Simatupan MTH. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240 A bait yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya untuk turun-temurun. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin, amin, amin. Nats pembimbing dalam ibadah Hari Pentakosta saat ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26, firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengaminkan berita anugerah lengkap Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama dari Kungkungan Duka Kelam.
Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah hukum Allah yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus, Pencipta langit bumi dengan segala isinya, di hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta saat ini, kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih. Tuhan masih menganugerahkan kepada kami kehidupan sehingga kami masih bisa mengemban tugas tanggung jawab kami masing-masing, bahkan kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing melalui ibadah online saat ini. Tuhan memberkati puji-pujian puji-pujian dan penyembahan kami, memberkati persembahan syukur yang sudah kami sampaikan kepadamu, sehingga seluruh rangkaian ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbau harum di hadapan kudusan Tuhan. Semua yang memungkinkan terselenggaranya ibadah ini, mulai dari majelis, pemuda-pemudi, pelayan Tuhan, bahkan majelis jemaat makhluk baji, memungkinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami mau berdoa bagi pelayanan gereja-gereja, penata layanan yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini, supaya tetap berjalan, bahkan siap memasuki ke normalan baru atau the new normal baru bagi Indonesia, sehingga dengan memasuki kenormalan baru itu disiplin terhadap protokol kesehatan, iman yang kuat, kesabaran, hikmat, memungkinkan seluruh umat Tuhan, seluruh penata layanan gereja berlangsung dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah yang sedang berlangsung atau yang sudah maupun yang akan diselenggarakan di Minggu Pentakosta ini berlangsung dalam kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi pemimpin bangsa-bangsa. Tuhan anugerahkan roh untuk mereka mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian, tidak saling curiga, tidak saling memojokkan, tetapi memetik makna spiritual melalui pergumulan yang terjadi di tengah-tengah muka bumi ini. Kami juga tidak lupa berdoa bagi negara, pemerintah, dan umat, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan anugerahkan hikmat, roh kejujuran, keadilan bagi seluruh komponen bangsa, sehingga bangsa yang Tuhan anugerahkan, bangsa yang bersyukur walaupun dalam situasi yang sulit, bangsa yang tetap mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mohon kiranya Tuhan mempersiapkan semua pihak dalam memasuki kenormalan baru, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan yang sudah dibuat pemerintah itu bisa diterima dan bisa dijalankan
dengan kesadaran yang tinggi, dengan disiplin yang tinggi. Bapa yang Maha Baik, kami juga tidak lupa berdoa bagi dokter, para medis, pasien yang masih dirawat, baik itu karena COVID-19 maupun kelemahan-kelemahan tubuh lainnya. Bahkan jemaat Salom, Tuhan Yesus Nabi yang agung, lawatlah mereka sehingga mereka juga mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi anak, remaja, dan pemuda di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka belajar dari rumah, mereka bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah. Tentu juga ada yang harus masuk ke tempat kerja karena pekerjaan mereka tidak bisa dilakukan dari rumah. Untuk semuanya ini ya Allah, berkenanlah memberkati, melindungi anak-anak kami ini, karena mereka adalah generasi penerus, baik di tengah-tengah rumah tangga, gereja, maupun di tengah-tengah bangsa dan negara. Bapa yang baik, kami sekali lagi berdoa bagi jemaat Salom yang saat ini berada di rumah-rumah dalam beribadah, beraktivitas. Tuhan karuniakan hikmat, karuniakan roh takut akan Tuhan, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus membaharui seluruh kehidupan umat Tuhan, sehingga dengan Pentakosta, dengan Roh Kudus, mereka senantiasa ada dalam damai sejahtera Allah. Bapa yang baik, berkenan memberkati ibadah kami, safar kami, yang kami persembahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat dan gereja di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, ampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, walau dalam situasi beribadah di rumah, namun Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 235 baitnya yang pertama dan keempat.
Mari kita doakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari berkat-Mu kami persembahkan kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta segala yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai ungkapan iman, sebagai kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Doa dan pembacaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Bapa yang Maha Kasih, keranilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti firman dan kehendak. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari Pentakosta ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa,
Salam. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta adalah hari raya Yahudi yang dirayakan hari ke-50 sesudah Paskah. Paskah dalam bahasa Ibrani Pesah, yang berarti melewati rumah-rumah orang Israel saat tulah kepada anak sulung di Mesir. Hari raya tuayan, syukuran sehabis 7 minggu dipersembahkan hasil bumi pertama. Hari itu menjadi kesempatan untuk berziarah ke Yerusalem yang menggemakan dan memahkotai ziarah Paskah. Para rabi memandangnya sebagai peringatan tahunan akan perjanjian pemberian hukum Sinai. Selanjutnya Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan, Pentakosta merupakan peristiwa ketika orang percaya diberi perlengkapan terakhir oleh Tuhan, yakni Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus yang paling utama adalah membekali untuk bekerja, berjuang dan melayani dengan sepenuh hati. Merayakan hari Pentakosta tepatnya bukan meliburkan diri, tetapi justru dengan giat bekerja kembali, melayani kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, gejala yang mengawali Pentakosta sebagaimana disaksikan ayat 1-4 bacaan kita tadi, bahwa dalam pengharapan yang kuat, para rasul bersama dengan lingkungan orang beriman yang lebih besar telah bersiap-siap menantikan hari Pentakosta dengan berdoa. Berdoa jemaat Tuhan. Walaupun mereka belum dapat membayangkan bagaimana hal itu akan terjadi, tetapi karena percayanya, karena imannya, mereka membuka hati untuk segala sesuatu yang akan datang, yang akan mereka alami, yang akan mereka terima. Ada gambaran khusus dalam penantian ini. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat 1 bacaan kita tadi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Bahwa para rasul bersama semua orang beriman berkumpul di Yerusalem, menunggu kedatangan Roh Kudus, menunggu pencurahan Roh Kudus. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Sesaat kemudian mereka melihat hal lain yang sangat menyolok mata, yaitu cahaya. Cahaya yang memecah seperti api. Gejala ini kemudian diberi nama lidah dan tampak di atas kepala mereka masing-masing. Demikianlah tanda gejala yang mengawali Pentakosta. Maksudnya, tanda gejala yang memberikan gambaran peristiwa itu, tetapi juga memberi keterangan, memberi penjelasan, dan membawa berita tentang peristiwa itu. Suatu tanda atau gejala yang menyatakan kekuatan, keagungan, dan kekudusan Allah. Bersamaan dengan itu Roh Allah memberi terang serta kehangatan, membakar serta membersihkan. Luar biasa. Roh Kudus itu bekerja dan berkarya. Memberikan kehangatan, membakar serta
membersihkan. Lidah-lidah seperti nyala api. Seperti ketika Musa melihat nyala api di dalam semak duri. Fungsi api atau api itu menyimbolkan kehadiran Allah. Api juga simbol penghakiman. Api juga simbol daripada pemurnian. Lidah-lidah seperti nyala api menunjuk kepada hal berbicara dan bersaksi sebagai tugas para rasul, juga pengikut Yesus Kristus dari waktu ke waktu, yang untuk maksud itulah Roh Kudus yang akan memampukan mereka. Jemaat Tuhan dipenuhi Roh Kudus, maka para rasul mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Bahwa dalam sukacita sehubungan yang mereka alami, mulailah mereka berbicara kepada masing-masing dengan cara yang mengherankan. Bahasa-bahasa lain, bagaimana disaksikan dalam ayat 4 adalah sama dengan kata yang dipakai di dalam ayat 3 untuk menyatakan gejala api yang tampak di atas masing-masing kepala mereka, yaitu lidah. Jadi maksud ayat 4 adalah lalu mereka mulai berbicara dengan lidah lain. Sebagaimana Roh Kudus memimpin mereka untuk berkata-kata. Kata-kata yang diucapkan oleh Roh Kudus ialah menyatakan kesukaan mereka yang sangat besar bahwa Yesus Kristus tidak meninggalkan para rasul, tidak meninggalkan pengikutnya, yang digambarkan dalam firman Tuhan seperti yatim piatu atau seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak demikian. Dan tidak ada juga maksud Yesus untuk melupakan mereka, tetapi justru dari kelimpahan anugerahnya mengaruniakan kepada mereka dan kita saat ini sukacita persekutuan dengan Allah. Sama jemaat Tuhan yang sedang di rumah, bersekutu setiap hari Minggu, setiap hari-hari besar gerejawi yang sudah memasuki bulan ketiga ini dengan sukacita, karena kita percaya Allah hadir dalam ibadah itu. Amin. Yang kedua, Roh Kudus memampukan para rasul berkata-kata sebagaimana disaksikan ayat 5 sampai ayat yang ke-15 bacaan kita. Di Yerusalem terdapatlah orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia yang bersiarah ke kota untuk merayakan Paskah. Mereka yang berasal dari jauh agaknya berbicara dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Bahasa Aram diperlukan sebagai alat pembantu dalam percakapan mereka selama berada di Palestina. Sementara bahasa Ibrani itu sangat berguna untuk ibadah di sinagoge. Mereka berkumpul untuk menyelidiki asal mula bunyi yang hebat itu dan menjadi heran ketika mendengar bahasa mereka dipakai oleh kelompok-kelompok orang-orang Galilea. Kontras dengan suasana Menara Babel. Kalau Pentakosta justru dipersatukan, ya, tubuh Kristus dipersatukan, tetapi Menara Babel justru dikacaukan, diserakkan.
Mereka heran karena memahami suasana ketika itu dengan pendekatan rasio, pendekatan akal, sementara Roh Kudus tidak bisa didekati dengan cara demikian. Bahwa Roh Kudus bisa membuat yang tidak jelas menjadi jelas. Daerah-daerah geografis yang didaftarkan di sini oleh Kisah Para Rasul, oleh tabib Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini umumnya berurutan dari timur ke barat, dengan orang Kreta dan orang Arab sebagai tambahan pada daftar tersebut. Partia, Media, Alam adalah negeri-negeri yang di sebelah timur Mesopotamia dan di sebelah utara Teluk Persia. Yudea merupakan wilayah selatan Palestina. Kapadokia, Pontus, Frigia, dan Pamfilia adalah daerah-daerah yang terdapat di Asia Kecil yang sekarang disebut dengan Turki. Libya, termasuk bagian utara Afrika, dan Kreta adalah sebuah pulau di bagian selatan Yunani. Semua yang hadir adalah orang-orang Yahudi atau proselit, mereka yang masuk agama Yahudi. Atas karya Roh Kudus, Lembaga Alkitab Dunia, Lembaga Alkitab Indonesia yang lahir tahun 1954, Tuhan izinkan menerjemahkan dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa Bugis Makassar, Selayar, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, termasuk bahasa ibu kami, bahasa Batak Toba, bahasa Jawa. Sudah puluhan bahasa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian juga Lembaga Alkitab Dunia dengan berbagai bahasa yang ada di muka bumi ini. Jemaat Tuhan, mungkin dari tadi jemaat menunggu-nunggu kok Pak Gembala ini tidak ada menyinggung Corona, COVID-19. Karena kami Gembala tidak mau umat terlalu memikirkan Corona, terlalu memikirkan COVID-19. Sehingga untuk fokus pada firman, jangan-jangan ketika beribadah ada yang karena di rumah ya, ada yang lari ke kamar sambil tiduran dengar khotbah, ya. Atau ada yang ke dapur cari makanan, atau ada yang membulak-balik lagi berita tentang corona. Itu yang sadar atau tidak, sebenarnya kita sudah masuk jebakan iblis. Kita mengikuti rencana iblis supaya kita ada dalam kungkungan corona yang jahat itu. Kita digiring ke sana sehingga kita fokus pada yang tidak baik. Yang seharusnya kita fokus pada Allah, fokus pada firman, fokus pada berdoa, fokus pada bersekutu. Jemaat Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh mengikuti berita corona, COVID-19 boleh, tetapi jangan porsinya terlalu banyak. Seharusnya kita sudah terlatih ya, dalam 3 bulan ini menjalani pandemi COVID ini. Kita sudah tahan uji, teristimewa iman kita sudah semakin kuat, dewasa, tumbuh, dan yakin hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, maka COVID-19 itu akan dibersihkan, disucikan. Karena itu memang pekerjaan Roh Kudus, membersihkan, membakar. Si corona kalau dibakar pasti habis dia. Amin. Yang terakhir, sikap umat ketika itu. Di dalam ayat 12, sikap umat yang pertama adalah tercengang dan termangu, lalu bertanya apakah artinya ini.
Dia tercengang, dia termangu, tapi bertanya. Artinya dia tidak masuk dalam orang-orang yang dicurahkan Roh Kudus. Kalau dicurahkan, jangankan mengerti, dia bisa berbahasa yang bukan bahasanya. Nah, sikap yang kedua adalah yang lebih ironis lagi, yang disaksikan ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini lebih ironis lagi. Artinya kedua kelompok ini adalah kelompok yang Tuhan tidak izinkan untuk mereka menerima Roh Kudus, sehingga suaranya sumbang, suaranya fales. Kita tentu tidak enak mendengar musik yang fales, suara yang fales. Semoga kita tidak mengeluarkan itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di akhir khotbah ini, renungan ini, ada 4 catatan yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Roh Kudus adalah Allah sendiri, perwujudan kehadiran dan karya Allah di dalam dunia dan di antara kita. Allah adalah Allah Bapa, Sang Pencipta semua yang berada di atas kita. Allah adalah Anak Sang Penyelamat semua, dalam solidaritasnya berada di samping kita. Allah adalah Roh Kudus, Sang Penopang manusia yang berada di dalam kita. Demikianlah Allah yang Maha Esa itu bekerja. Tidak hanya menaungi kita dari atas, tidak hanya menuntun kita dari samping, tetapi juga mendukung dan menguatkan kita dari dalam. Yang kedua, Roh Kudus adalah Allah yang bekerja di dalam kita. Ia memberi kehidupan, bahkan bukan saja memberi kehidupan, Roh Kudus adalah kehidupan itu sendiri. Ia menjelaskan, membuat yang tidak jelas menjadi jelas. Ia membebaskan manusia dari penjara-penjara primordialnya. Roh Kudus memberi kemampuan kepada para murid untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Amanat agung, sehingga Injil masuk kepada segala suku bangsa, termasuk suku-suku yang ada di gereja Kristen Sulawesi Selatan. Awalnya Makassar, Bugis, Selayar, dan sekarang ini juga sudah ada suku-suku lain, Toraja, Jawa, Ambon, Sumatera. Itu adalah kekayaan. Itu adalah karya Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus membebaskan para murid dari penjara keyahudian mereka, dari penjara kewilayahan mereka, bahkan dari penjara keagamaan mereka sendiri. Tidak berarti bahwa ikatan-ikatan primordial itu hilang begitu saja. Tetapi kini mereka tidak boleh lagi membelenggu kita. Roh Kudus membuka cakrawala, memampukan kita menerima dan memperlakukan siapa saja sebagai sesama kita. Tidak membagi manusia atas kita dan mereka. Semua adalah ciptaan Tuhan. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan sama Tuhan. Jauh dari penghakiman. Yang terakhir, jadi salahlah orang yang menganggap bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah mengikat manusia kepada fanatisme yang sempit. Fungsi utamanya adalah justru membebaskan manusia untuk menjadi manusia.
dan mampu menerima sesamanya sebagai sesama di dalam keberadaan mereka. Selamat mensyukuri dan merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 98 ayat 1. Ya Roh Kudus, baharuilah. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di panca dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mewakili Jemaat Shalom, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Libersi Matupang MTH yang sudah melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Kiranya jemaat tetap bersabar di rumah menunggu informasi dari pemerintah kapan kita bisa ibadah bersama-sama di gereja. Tetap berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.